Ada yang mau saya tanyakan Pak Abu. Oke, silakan. Mengenai kafir tadi, bahwa kafir itu ada di dalam diri umat muslim itu sendiri atau di dalam jasad tubuh manusia terdiri dari yang kafir dan yang muslim. Ya. Yang beriman. Yang beriman. Ya, kafir dan beriman. Ya, kafir dan yang beriman. Yang saya tanyakan di luar tubuh ini misalnya orang yang berbeda agama dengan kita. Ya. Contoh misalnya saya banyak ustadz-ustadz yang mengatakan jangan mengucapkan selamat Natal. Ya. Karena kita mengakui artinya bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan dan Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Nah, bagaimana tanggapan Pak Abu? Itu yang pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua, ini khusus untuk kita. Kemarin pernah Pak Abu sampaikan bahwa roh yang baik, orang yang meninggal itu akan keluar lebih dulu. Ya. Tapi ada yang di kajian selanjutnya bahwa pada saat pada saat orang meninggal, Nabi Muhammad mengatakan bahwa segera antarkan aku. Artinya di dalam badan yang sudah meninggal, roh itu masih ada. Tapi di yang lain kajian, roh itu sudah pergi. Nah itu mohon penjelasannya juga Pak Abu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, siapa? Jadi akibat kita itu belum mengenal mana kafir, mana mukmin secara murni, ya kita melakukan kekeliruan, Pak. Mengucapkan selamat Natal bagi orang Nasrani tentu seperti yang dia yakini. Nah, kita juga bisa merubah itu dengan keyakinan kita, Pak. Misalnya kan kita mengucapkan selamat Natal kepada saudara kita yang agamanya beda dengan kita, Pak. Tapi yang kita maksud itu adalah selamat memperingati hari lahirnya Isa ibnu Maryam. Bisa saja. Tuhan kan tidak pernah menilai kita berdasarkan bentuk dan pekerjaan. Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak pernah menilai kamu itu dari gaya kamu, nak berjanggut, nak bersorban, nak berjubah. Tidak. Tidak perlu menilai perbuatanmu. Kamu berbuat baik juga. Kalau hatimu tidak, akan tidak baik juga. Rupanya Allah ini menilai apa di hati itu. Ternyata hati kita mengatakan selamat Natal itu bukan selamat memperingati lahirnya anak Allah. Kita tahu persis Allah tidak akan mungkin beranak. Tidak akan mungkin. Allah kan nama, Pak. Allah itu adalah nama. Dia ada karena kita adakan malah. Kapan? Seketika kita menyebut Allah, Allah, Allah. Ada dia kan? Seketika kita tulis alif, lam, lam, ada dia. Tidak kita sebut, tidak kita tulis, tidak ada dia, Pak. Gitu. Bagaimana mungkin dia punya anak? Bahkan Allah sendiri mengatakan tidak mungkin. Dia punya anak, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada kan? Tapi yang punya anak di sini siapa? Kul wa Allah ahad. Katakanlah dia Allah satu. Siapa dia? Dia adalah Rasul. Siapa Allah? Allah ya Allah. Siapa Allah? Allah zat. Siapa Rasul? Rasul sifat. Allah tidak nyata. Dia ingin nyata. Dia nyatakan sifatnya. Itulah Rasul. Rasul tidak nyata. Dia nyatakan tubuhnya. Itulah Muhammad. Nah itu. Nah, jadi Allah dengan Muhammad, zat dengan sifat, itu satu kesatuan. Satu tidak bisa dibedakan, karena suara Allah, kata Allah, sama dengan suara Muhammad, kata Muhammad. Muhammad tidak menambah, tidak mengurangi. Kalau ada perintah, itulah yang diperintahkannya. Kalau ada larang, itu yang dilarangnya. Nah, itu. Dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan juga. Kenapa?
Allah tidak bisa bersuara, tidak bisa berkata karena terlalu dahsyat. Jangankan itu, dengarkan suara jenazah atau mayat, kalau diperdengarkan kita bisa binasa. Makanya perlu Rasul. Allah gaib, Rasul gaib, makanya dikasih tubuh. Biar kita bisa melihat, mendengar dia. Nah itu. Nah jadi, yang ketiga, dia satu dengan Allah, tidak perlu boleh disamakan. Allah zat, dia sifat. Allah yang mengutus, dia utusan. Jelas gitu, dia itu tidak sama. Tidak bisa kita katakan Muhammad itu Allah, tidak bisa. Itu beda kita dengan saudara kita. Kalau saudara kita mengatakan Allah, ya Allah. Rasul Allah juga. Tubuhnya Allah juga. Makanya Yesus itu dikatakan Allah itu karena itu. Kalau kita tidak. Allah ya Allah, Rasul ya Rasul. Muhammad ya Muhammad. Tidak ada kita samakan. Tubuh kita adalah Allah juga. Tidak. Tubuh kita. Rasul ya Rasul. Allah ya Allah. Tapi suara Allah, kata Allah tidak nyata nyata pada Rasul. Itu benar. Nah, itu. Suara Rasul, kata Rasul tidak nyata pada Nabi Muhammad. Itu benar. Nah, itu. Jadi harus dipahami antara suara Allah, kata Allah nyata di Rasul, suara Rasul, kata Rasul nyata di Muhammad, harus jelas. Nah itu Pak. Jadi kalau Allah tidak beranak, tapi dia dengan Allah itu satu. Kemudian Allah Samad kan Pak? Allah Samad, Allah tempat bergantung. Sebenarnya tempat bergantung itu bukan Allah, tapi Muhammad. Hanya saja Muhammad bergantung kepada Allah gitu. Nah itu. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak satu pun yang sama dengan dia. Ya jangankan dengan Allah, dengan Rasul, dengan diri kita sendiri sebagai misalnya Allah kan begitu. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak satu pun yang sama dengan misalnya Allah, baik di langit ataupun di bumi. Dia Maha Kuasa. Ya misalnya Allah itu adalah diri kita sendiri, Pak. Tidak ada misalnya, apalagi Rasul, apalagi Allah. Gitu. Nah jadi yang beranak dan diperanakkan itu adalah Rasul Pak. Tapi dalam bentuk turunan, bukan keturunan. Maka dia katakan ana abaul arwah wa adam al bashar. Aku ini bapak roh. Roh Adam itu sampai roh Isa itu akulah bapaknya. Nah itu. Bisa tidak Pak Abu dikatakan Isa itu anak Tuhan? Kalau anak Allah tidak, tapi kalau anak Tuhan bisa. Harus jelas. Kok bisa begitu? Ketahui dulu apa itu arti Tuhan. Tuhan adalah sesuatu yang menyuarakan, mengatakan kata Allah. Kan gitu. Siapa yang menyuarakan suara Allah? Mengatakan kata Allah, memperbuat siapa? Kan Rasul. Inilah Tuhan. Berarti Allah itu Tuhan Pak Abu? Bukan. Kalau Allah itu Tuhan, hina sekali Allah. Nanti ada penjelasannya. Lalu kenapa Muhammad dikatakan Tuhan? Ya karena dia disembah. Pertanyaannya apa itu sembah? Nah, baru kita jelaskan. Sembah itu adalah 6 pengertiannya. Melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Pertanyaan satu aja, melaksanakan perintahnya. Kalau dari Allah tidak bersuara, tidak berkata. Macam mana kita dengar perintahnya? Tentu melalui Rasul kan. Rasul juga gaib, Allah gaib. Dikasihlah tubuh. Baru terdengarlah suara Allah, suara Rasul. Kata Allah terus pada nabinya. Seketika kita mentaati Nabi, sama dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Itulah yang disebut dengan penyembahan. Nah, Isa itu anak Tuhan benar. Tapi bukan anak Allah. Gitu Pak. Nah, terlepas dari itu, kalau kita mengatakan selamat hari Natal, kita lihatkan aja selamat memperingati lahirnya Isa ibnu Maryam. Terlepas benar dan tidak benarnya tanggalnya, itu tidak ada masalah. Kita juga sering mengucapkan selamat ulang tahun dengan kawan-kawan kita. Dia juga tidak tahu aku tuh tanggal berapa lahir tahu. Tapi diperkirakan tanggal sekian. Itu juga tidak ada persoalan masalah perbedaan tanggal itu. Jadi tidak haram Pak? Tidak. Mengucapkan selamat hari Natal. Iya, tapi di hati kita itu kita mengatakan itu selamat memperingati lahirnya anak Isa ibnu Maryam. Itu kan banyak orang persoalkan haram-haram.
Ada Pak orang membunuh Pak. Haram tidak membunuh? Haram tidak Pak? Merusak haram tidak Pak? Tapi hatinya tidak seperti itu. Apa yang kita lihat tidak seperti yang kita pikirkan. Contohnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir Pak. Pernah dengar itu? Nabi Musa itu kan pernah membocorkan kapal Pak. Pernah dengar cerita itu? Belum? Belum, saya ceritakan Pak. Jadi Nabi Musa ini terlanjur mengatakan, ya Allah, apakah di dunia ini masih ada orang yang lebih dari saya? Pintarnya, kuatnya, beraninya. Kata Allah, ada. Nah, kepalangan kau lah ngomong cak itu, aku perintah kau cari orang itu. Di mana? Di pertemuan dua laut, antara laut tawar dengan laut tidak tawar. Pernah nengok di YouTube? Ada lautnya berbeda warna, ada yang tawar, ada tidak. Di situ posisinya, di sebuah batu. Pergilah Nabi Musa ini dengan muridnya Yusya bin Nun mencari bapak itu. Singkat cerita bertemu. Akhirnya Musa menyatakan diri. Dia ucapkan assalam ya. Anggaplah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawabnya waalaikumsalam wahai Musa, Nabi Allah. Selamat juga atas engkau wahai Musa, nabinya Allah. Kaget Musa, dari mana bapak dia tahu nama saya? Lah mulai nampak keilmuannya kan. Akhirnya Musa mengajukan permohonan nak jadi murid dia. Apa kata bapak itu? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kamu tidak penyabar. Tidak penyabar. Sedangkan murid aku tuh harus sabar orangnya. Lah macam mana tidak penyabar? Aku ni Rasul juga, Nabi juga. Mengatasi orang-orang keras di dunia. Yaitu Bani Israel. Orang sabar itu Musa, ada ilmu. Kau datang sih, kau lebih ilmu atau belum? Belum. Nah, berarti belum sabar. Orang sabar itu ada ilmunya. Ini Pak, segala yang saya ceritakan ini ada dalam surah Al-Kahfi. Dan tengok, kamu tidak akan bisa jadi muridku karena kamu belum sabar. Sabar itu ada ilmunya Musa. Ada di dalam surah Al-Kahfi. Nanti kita cek. Al-Kahfi. Akhirnya karena Musa ini ngotot. Oke lah, aku terima. Tapi dengan catatan, sudah ini kita pergi ke suatu tempat dengan catatan satu saja syaratnya. Apa itu Pak Guru? Jangan bertanya. Apa? Jangan bertanya. Sekedar itu, ya gampang lah. Kalau tidak bertanya itu gampang. Kata usaha. Dah. Berangkat ke tepi pantai, ke dermaga. Musa, kita nak ke seberang. Tapi aku punya langganan. Kapal ini tidak bagus, tapi berkah. Karena milik orang baik. Gitu. Terserah guru lah, pokoknya saya ikut. Naik Pak. Naik kapal. Nah, di tengah laut, kira-kira pantai tidak nampak lagi. Bapak ini ngajak Musa ke bawah. Kalau dalam bahasa perinya, bako ini merah, kan ada peri Pak. Kan ada mobil banyak Pak. Akhirnya di situ. Cuman di sini ini kan besi kan. Zaman Musa masih kayu. Kata bapak itu, Musa minta ini, ransel lah, semacam itulah, tas saya itu. Keluarkan martil, keluarkan pahat. Dikeluarkan. Nah, Musa mulai curiga. Ada apa ini? Satu, ini pahat, Pak Guru, ini martil. Terima kasih Musa. Kemudian bapak itu pergi ke dinding kapal Pak, dipegangnya. Dan itu di tokonya. Tak, tak, tak. Masuk air Pak. Kata Musa, iya, iya. Ngapa ini? Alhamdulillah buat kerusakan ya Pak ya. Nah, sudah itu diketuk lagi, tak, tak. Lalu, yang ketiga berbunyi Musa. Apa-apaan ini Pak Guru? Kok dibocorkan? Kenapa? Lah kakak dah bilang jangan bertanya. Oh iya, sorry. Sorry. Aku tidak akan bertanya lagi. Tapi di hati Musa bertanya-tanya. Kenapa? Masuk orang suci, maha guru, yang diakui oleh Allah langsung, yang nyata ia pada Rasul, cak ini perangainya.
Apa udah jadi tanda tanya? Itu Pak John. Kan salah tuh Pak John ya? Salah kan? Nah, belum apa-apanya selamat hari Natal. Belum apa-apanya Pak. Ketimbang membocorkan kapal di tengah laut. Tuh. Sampai di seberang Pak. Di pasar. Ada anak kecil-kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun Pak. Bermain-main. Di antara anak itu ada yang ganteng Pak. Ganteng. Segala orang senang dengan dia Pak. Dicium orang, dikasih orang makanan. Bertanyalah bapak itu dengan Musa. Musa, di antara anak-anak itu, yang paling kau senangi yang mana? Yang itu Pak Guru. Yang banyak orang senang dengan dia. Yang dia tuh enjoy itu. Oke. Kau gendong, kau bawa ke belakang gudang, aku tunggu di belakang. Itu. Anak itu berusia 5 tahun Pak. Digendong Pak. Nah ini Pak Guru anak itu. Dia biasa digendong orang Pak. Karena orang sayang dengan dia Pak ya. Dia tuh juga suka main-main, suka gurau-gurau. Ngikut dia dengan Musa. Diambil oleh beliau tadi, bapak tadi. Diciumnya. Diletaknya mengganteng dengan Musa. Dicekeknya Pak, dipatahnya leher. Prak, dibantingnya. Tak, mati seketika Pak. Mati di tempat. Salah ada Pak John? Anak kecil dibunuh. Salah kan? Sebanding nggak dengan kata-kata selamat hari Natal? Sebanding nggak? Tidak. Ini parah ini. Sampai ketemu sama Pak Guru. Kenapa kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa? 2 kali kau bertanya. Aku udah bilang jangan bertanya. Maaf Pak Guru, aku tidak akan bertanya. Tapi air mata Musa itu mengalir deras. Bapak itu biasa-biasa weh. Cuma di hatinya nggak tahu, ya Allah. Ngapa kau suruh aku berguru ke orang gilo cah ini? Apa kata bapak itu? Kau ngomong apa? Kau ngatakan aku gilo. Kau yang nak belajar. Wajar kan kau katakan aku gilo. Makanya aku katakan dari tadi kau tak pacak ngikut aku. Kau tak akan sabar. Kau ngotot. Ampun Pak Guru, ya ini aku tak ada nanya lagi. Oke. Sampai di satu negeri Pak, duit habis, makanan habis. Cari lokak kerja, tak ada kerjaan. Lah berapa hari, lah 2 hari, perut lapar. Nah, kita tengoklah bangunan Lamereng, Pak. Bangunan rumah, gubuk lah. Nah, ada lokak Musa. Apa tuh Pak Guru? Kita tegakkan rumah tuh. Pak Guru kenal orang? Tidak. Tapi kita tegakkan rumah itu. Penting itu. Ya, cuman pulo, Pak. Orang tidak kenal. Rumahnya nak kita tegakkan apa urusan kita, Pak. 3 kali kau bertanya. Selesai urusan kau tuh. Kini kita tegakkan rumah itu. Mulai Musa cemas. Apalah yang terjadi? Karena menurut Musa dari tadi belum pernah dapat pelajaran. Menurut Musa ya. Setelah ditegakkan, Musa kelak malam udah maghrib. Kira-kira gabak masuk kita seperti itu ya. Kita duduk berdua. Baik Pak Guru. Kata. Duduk. Musa, itulah alasannya. Maka saya tidak nerima kau jadi murid. Kau tidak sabar. Tidak kuat. Kau kan ngatakan diri kau kuat, sabar. Tidak. Buktinya ada 3 kejadian yang aku lakukan. Aku larang kau bertanya. Tidak bertanya, beda mampu kau. Sekarang aku jelaskan. Nah, itu. Kapal yang dibocorkan, itu kapal itu sudah disurvei oleh bajak laut. Target. Nah, sewaktu mereka masuk dan mensurvei, aku bocorkan dulu. Supaya kapal itu jangan diambil orang. Karena kapal itu milik orang miskin, tapi orangnya baik, pemberi, penyantun, suku sedekah. Disayangi Tuhan dia. Jangan kapalnya hilang, maka dicacati dulu. Aku diperintah Allah loh mencacati dia itu. Nah. Anak kecil itu, mbaknya ustaz, emaknya ustazah, orang baik. Tapi nanti anak ini takdirnya kata Allah, bajingan. Mengacau keluarga, mengacau masyarakat. Di akhirat nanti menendang baknya ke emaknya ke dalam neraka. Sementara emaknya berdoa, doanya cuma sebuah itulah, ya Allah, satukanlah aku dan istriku, anakku di dunia, di akhirat masuk dalam surga bertiga-tiga ini, jangan tersisa satu pun. Doanya itu terus. Akhirnya Allah zat sang pencipta takdir malu dengan doa ini, dia robalah takdir itu dengan cara mati waktu kecil. Nah, masalah rumah. Rumah itu adalah milik pedagang. Dia lagi keluar kota.
dia mengurus anak yatim. Anak yatim ini nitip emas, perak, duit ada di bawah rumah itu. Kalau rumah itu roboh, diambil orang. Makanya kata aku perbaiki. Jadi tidak satu pun yang buruk yang aku buat. Yang menurut kau itu buruk. Tapi menurut Allah itulah yang benar karena dia nyuruh. Jadi Pak John, kembali pada tadi. Bapak itu adalah Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir. Ya Musa kan kenal gitu. Nah, cerita ini saya angkat, Pak, untuk memberikan perbandingan ke kita. Mana berat dosa membunuh anak, ya, membocorkan kapal, kalau yang negakkan rumah tidak usah ditanya kan, itu perbuatan baik. Dengan mengucapkan selamat Natal. Ya beratlah membunuh, beratlah membocorkan kapal. Ternyata yang Allah nilai bukan perbuatan, isi hati. Nah, isi hatinya Nabi Khidir itu karena itu tadi kan. Nah, karena Allah mengatakan, isi hati kita apa? Jangan sampai kawan kita tersinggung. Ya. Isinya pun tidak sama dengan isi hati mereka gitu. Nah, isi hati kita mengatakan selamat memperingati hari lahirnya Isa ibnu Maryam. Dalam Quran memang anak Maryam itu bukan anak yang lain. Itulah yang saya katakan kenapa itu boleh. Nah, itu. Jangan sampai menantangnya, kenapa tidak haram gitu. Nah, itu. Karena semua perbuatan yang kita lakukan, yang Allah nilai melalui hati, Pak. Kita nak berbuat baik nian, Pak. Contoh. Contoh kayak Pak John aja. Karena beliau pernah jadi anggota dewan. Calon dia, Pak ya. Calon. Pak John dan calon anggota dewan. Nah, satu, Pak John tidak pernah kenal kayak kami, Pak. Tahu-tahu ngetok rumah Pak Ipung. Bawa sangke kawan ini kan. Assalamualaikum Pak Ipung. Nah, berapa orang, Pak? Ada, kami kok berlima nih. Ada Pak Abu, ada Pak Cali. Ya, tolong sangke tadi Cali mau buat. Nah, turun. Pak John. Ini Pak Ipung. Saya ini nak calon. Jadi minta doa restu. Nak calon di mana, Pak? Di situ. Oh ya. Ini sekedar ini. Jangan tengok pemberian. Dalamnya ada sarung, ada baju koko, ada amplop juga. Salah ada itu, Pak? Pemberian itu salah ada? Tidak, Pak ya? Baik kan, Pak? Tapi Allah nengok ini apa nengok hati? Nengok hati gitu, Pak. Selama ini kemana ente? Orang Jakarta, selama ini kemana wajo gitu. Nah. Kok baru kini, baru berkawan gitu. Nah, menurut Allah itu tidak benar gitu. Tidak cak itu caranya kalau tidak sedekah. Jangan seketika ada kendak baru kita memberi. Karena dalam surat Al-Quran itu, janganlah kamu memberi karena ingin berkendak. Kan dilarang itu. Nah, jadi ada kebaikan, ada keburukan di dalam kebaikan, Pak John. Itulah yang dibuat oleh sanak-sanak kita yang waktu calon. Itu keburukan dalam kebaikan. Kalau Nabi Khidir tadi, kebaikan dalam keburukan. Ada dia timbal balik. Kebaikan dalam keburukan cerita Nabi tadi. Keburukan dalam kebaikan cerita orang bawa sangke tadi. Nah, jadi itu Pak, ukurannya itu Pak. Nah, kemudian Pak, Bapak pernah dengar enggak? Kita tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum kepada orang berbeda agama. Nah, ada Pak? Haram kan Pak? Nah, ada hadis Nabi, ada hadis Nabi. Tapi kita uji dulu hadis ini. Karena saya terus terang aja, kalau kitab Quran Pak, saya oke, 1000%. Tapi kalau hadis kelak dulu. Kita uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi Anda, saudaraku, ya. Rahmat dan berkah dari Tuhan untukmu. Itu kan bagus, Pak. Berarti kita mendoakan dia, Pak. Di sini kita diharamkan, Pak. Oleh para ulama, kiai, dan para tokoh. Karena ada hadisnya. Kita uji. Bapak itu tadi doa, Pak ya? Ya kan, doa kan? Bapak berdoa, Pak. Ya Allah, jadikanlah aku orang kaya. Salah tak, Pak? Ya. Tak. Tapi Bapak bangun jam 12. Jam 1 kerja Bapak cuma makan, main HP. Nyambung tak, Pak? Tidak nyambung kan, Pak? Nah, yang benar, ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Bapak bangun jam 4. Kalau perlu jam 3 Bapak tahajud. Subuh. Sudah tuh sarapan, siap-siap berangkat ke pasar.
bekerja, baliklah petang. Nyambung Pak, sesuai doa dengan usaha. Mudah-mudahan Bapak jadi orang kaya. Jadi doa itu Pak, kalau tidak sesuai dengan realisasi itu doa bohong. Nah, bagaimana dengan doa kita kepada saudara kita Nasrani tadi? Cara ngujinya buang dulu doa ini. Bapak punya kawan orang yang beda agama. Agama apa terserahlah, nak Yahudi, Nasrani, nak apa terserah. Sebelah rumah Bapak. Ya. Tahu-tahu suaminya sakit. Istrinya jual sayur di pasar. Pengusiran pulau dirampas sayurnya Pak. Anaknya balik nak makan, makanan tidak ada. Pertanyaan saya, tega tak Bapak tidak ngasih dia makan? Tega tak? Tak tega Pak ya. Pasti Bapak kasih makan kan? Akhirnya bininya balik nangis-nangis. Bang, abang sakit, nak beli obat, duit tak ada. Anak kita juga makan susah. SPP lah 3 bulan nunggak, anak kita suruh balik. Pak Charlie dengar itu. Pertanyaan saya, Pak Charlie belikan orang itu obat. Ya, Pak Charlie belikan modal lagi karena sayur jadi dirusak oleh Satpol PP. Pak Charlie bayarkan SPP anak itu 3 bulan sehingga dia bisa ujian. Pertanyaan saya, salah dah itu? Tidak kan? Itulah realisasi Assalamualaikum. Kenapa di sini kita tidak menyalahkan? Seketika ngomongnya kita salahkan. Seketika realisasi kita tidak salahkan. Seketika ngomongnya kita salahkan. Pertanyaannya, ada apa dengan kita akhir zaman ini? Itu maksud saya Pak. Bisa ditangkap Pak? Bisa ditangkap. Nah, di realisasi kita tidak disalahkan. Malah dianggap mulia, agung. Tapi di ucapan kita disalahkan. Justru kalau Pak Charlie tidak tolong itu, bukan orang marah ke Pak Charlie, Allah marah. Allah murka. Kenapa? Dalam surah Al-Qasas Allah berkata, berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku berbuat baik. Itu ajaran Allah dan Rasul. Makanya saya agak jengkel sebenarnya dengan saudara kita di seberang sono yang agama berbeda dengan kita, mengatakan agama Islam ini tidak ada agama apa, tidak ada kasih, tidak ada sayang. Ini ajaran Allah dan Rasul. Surah Al-Qasas. Berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku baik kepada kamu. Tuhan tidak pernah memperlihatkan kamu pelacur ya, peminum ya, kamu bajingan ya, tidak aku beri udara. Tidak ada Pak. Mereka itu nak bajingan, nak apa, semuanya diberi udara, diberi air, diberi makan, diberi minum, semuanya diberikan. Diberi rumah, diberikan semuanya. Makanya Allah itu Rahman dan Rahim. Kasih dan sayang. Kalau kasih semua Pak, kalau sayang dipilih. Nah itu. Pak Charlie tidak kasih orang ini makan, tidak Pak Charlie obat dia. Anaknya Pak Charlie biarkan terlantar. Maaf, Pak Charlie orang kaya raya. Woi, Bapak ditodong Tuhan, Pak. Seketika Pak Charlie melakukan itu, Tuhan memuji, Rasul memuji, dan orang pun memuji. Benarkah pekerjaanku ini? Benar, kata orang. Pak Ustadz, benar? Benar. Tapi seketika aku mengatakannya, kenapa kamu haramkan? Kapan Pak Charlie mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu haramkan? Seketikanya realisasi kamu benarkan. Nah, itu Pak. Ini udah berani. Ini kan kita ngomong, ya boleh dibuktikan. Gitu Pak. Ini memang gayanya Pak Abu seperti itu. Lah ini hidup. Supaya umat muslim ini berpikir. Kalau hidup tadi tak duduk sampai begitu. Insya dari tadi. Jadi udah 2 pertanyaan sudah ya? Belum Pak. Belum masih Pak. Apa satu lagi? Satu lagi. Apa? Oh iya, masalah roh tadi ya. Masalah ruh tadi. Satu sisi Pak Bu mengatakan ada ruh yang keluar sebelum jiwa dicabut oleh malaikat Israel. Itulah jiwa itulah ruh yang selamat kan? Oke, satu. Nah, ruh itu kan dia keluar sebelum jiwa dicabut oleh malaikat maut. Jadi ceritanya adalah dikatakan oleh Rasulullah seketika momentum Pak Charlie sudah selesai. Kebenaran Pak Charlie adalah orang yang dalam kajian awal Rasul, orang yang diundang. Maka terdengar suara Pak.
wahai hambaku, ya, datanglah kepadaku, dan seterusnya. Maka Pak Charlie akan keluar dari tubuh itu dengan sendirinya. Karena Pak Charlie tadi ditiupkan oleh Allah, ditanamkan oleh Allah, maka yang mengeluarkan Pak Charlie adalah Allah, bukan malaikat maut. Maka Pak Charlie akan keluar seperti air keluar dari cerek, ditampung dengan cawan. Itu kata Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian pergi dia ke Baitullah, tapi belum. Karena kiamat belum mulai. Transit dulu di sorga, Pak. Nah, waktu itu Pak Charlie tertegak di depan pintu sorga. Pak Charlie kan roh. Nah, belum bisa masuk, Pak. Nah, seketika malaikat maut mencabut jiwa Bapak. Ngomel dia, Pak. Mana itu? Kembaranku tadi, sahabatku tadi, saudaraku tadi. Oh, dialah pergi duluan. Dipanggil Tuhan tadi. Oh, tidak bisa cak itu. Aku memang bajingan, aku memang jabalan. Aku punya sifat 17. Aku memang kafir. Tapi berkat dia membimbing aku, izin Allah Rasul, aku jadi orang baik. Oh, tidak bisa cak itu. Aku harus berserempak dengan dia, bersama dengan dia. Mendengar ribut-ribut begitu, terdengarlah kalimat, wahai jiwa yang tenang. Kalau dengar itu, Pak? Datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Akhirnya diantarkan oleh Israel kepada rohnya Pak Charlie tadi. Roh Pak Charlie masih tegak di pintu surga. Maka ayat berikutnya, fadkhuli fi'il badi. Masuklah kamu wahai jiwa kepada hambaku. Hambaku itu roh tadi. Setelah dia masuk kepada Pak Charlie, terbitlah tubuh baru. Terbentuklah badan baru. Baru berlaku fadkhuli fil jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Masuk dia, Pak. Lembu badan berjasad, Pak. Nak minum, nak makan mungkin di situ dia, Pak. Tapi itu transit. Bagi siapa? Bagi mereka yang bakal ke Baitullah. Kita harapkan kita ke situ, Pak. Bukan di sini, Pak. Tapi dapat di sini lumayan, Pak Ibu. Karena ini impian orang banyak, kan. Itu satu, Pak. Ada lagi orang baik, Pak. Tapi tidak tahu jalan balik, Pak. Sholatnya itu, Pak. Nah, ini. Dia bertakwa, Pak. Tapi tidak sebenar-benar takwa. Nah, itu yang kita tadi. Dia yang berbuat baik itu selalu saja jiwa. Karena dia tidak tahu sebenarnya siapa yang harus berbuat baik. Jadi jiwa. Kalau sudah jiwa, pasti tidak dengan kesadaran, Pak. Tapi dengan insting kemanusiaan. Artinya tidak di Baitullah. Apa yang terjadi? Nanti seketika jiwa dicabut oleh malaikat maut, dia tidak pacak keluar, Pak. Dia tidak tahu tempat keluar kemana, dia larinya kemana. Dan sholat yang kita sampaikan hari ini kepada bapak-bapak, dia tidak tahu. Dia kusuk, Pak. Dia kusuk itu adalah dia diam, dia tenang, dia tidak mikirkan apa-apa. Dia tidak berpikir tentang Baitullah. Karena kajian ini tidak sampai dengan dia. Pas dia mati, Pak, rohnya tidak pacak keluar, Pak. Makanya dia merasakan sakit sakaratul maut. Dimandikan dia juga merasa sakit, Pak. Diringgo-ringgo dia ngomong, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Dikubur kelak, ditanya, Pak. Tapi pertanyaannya beda dengan orang bajingan. Pak, dia ditanya, kenapa kau tidak kembali kepada Tuhan? Ya, aku tidak tahu jalannya. Nah, yang tahu itu kan kelompok Pak Abu, misal kan. Pernah tidak dia ngajak kamu ngaji? Pernah, tapi tidak masuk akal kajiannya. Nah, itu persoalan kau. Padahal dia ngajak kamu untuk kembali kepada Tuhan. Ya sudah, apa boleh buat. Tapi kamu tidak akan diazab. Tidak akan disiksa di alam kubur karena kamu adalah orang baik. Maka di-stop-lah dia, di-off-kan. Nah, orang inilah nanti pecah langit, pecah bumi. Terjadi kebakaran akbar, kebakaran besar atau neraka. Dia ngomong, ya wailana membaksana mimar kodina. Waduh, celakaku, siapakah yang mau aku udah tidur? Nah, orang itulah, Pak. Siapa yang? Ada kan dalam surat Yasin? Ya wailana membaksana mimar kodina. Nah, ada kan? Dia itulah yang ngomong, Pak. Waduh, celakaku. Siapa sih yang membangun kau udah tidur? Nah, pada momen dia ketakutan tadi, karena dia orang baik, dia diangkat oleh Allah ke suatu tempat yang ini namanya Al-A'raf, yang surat 7 itu. Nengok ke kanan, nampak ahli surga tadi, rombongan Pak Charlie tadi. Nengok ke kiri, nampak ahli neraka yang terbakar, seketika dunia terbakar. Nah, itu, Pak. Itu yang
yang baik tapi tidak tahu tempat balik. Nah, itu. Nah, yang kelompok yang ketiga tidak yang baik, Pak. Bajingan, penjahat. Janganlah kita cerita tidak tahu jalan balik. Memangnya bajingan. Nah, orang inilah yang ditanya di dunia, ditanya di akhirat juga ditanya, Pak. Tidak bisa jawab. Sekali jawab tidak bisa terjawab. 100 kali cambuk dia, Pak. Setelah dia dipukul 600 kali cambuk, dia ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling bawah, Pak. Jiwanya terkatung-katung di antara bumi dan langit, rohnya. Maka dia menderita sampai kiamat datang. Inilah yang ngomong kemarin, Pak, mau dibawa kemana. Yang jahat tadi, Pak. Kalau yang baik tadi cepat antarkan aku. Tapi dia tidak tahu jalan balik. Artinya kalau artinya ada 3 versi, Pak, ya. Kalau yang baik, roh itu langsung keluar lebih dulu daripada jiwa. Iya, karena diundang, Pak. Nah, inilah harapan kita, Pak. Kita ini ngaji ini karena ingin diundang, Pak. Tapi kebanyakan kan mungkin yang kalau sampai Nabi ngomong kayak gitu di zaman Nabi, artinya kan mungkin saat itu lebih banyak yang ibarat itu baik, tapi tidak tahu jalan pulang. Makanya Nabi mengatakan kalau kalian bisa mendengar, yang baik itu mengatakan cepat hantarkan aku. Dan ada yang satu lagi, mau dibawa kemana aku. Karena di zaman itu Nabi pun sudah melihat, Rasulullah melihat banyak yang ibarat itu tidak diundang. Betul. Nah, inilah keuntungan kita, Pak. Meskipun maaf Pak ya, meskipun Bapak mendengarkan informasi Allah dan Rasul melalui Pak Abu, tapi yang disampaikan ini pernah juga disampaikan oleh Rasulullah zaman itu, Pak. Tapi tidak segala orang nangkap juga. Nah, syukur kita nangkap. Karena Allah dan Rasul mengajarkan seperti ini. Nah, itu. Nah, jadi 3 macam tadi. Ada yang dipanggil Allah sebelum jiwa dicabut. Dia langsung ke Baitullah tapi stop di sorga. Ada yang jiwanya dicabut tapi dia tetap dalam karena dia orang baik. Cuma tidak tahu tempat balik baik. Nah, ada yang memang bajingan, Pak. Gitulah dia. Udah bisa, Pak ya? Ada 3 kelompok, Pak ya? Ada yang bingung kan, ada yang ngomong diundang, dicabut, tapi kok ini masih Nabi sempat ini. Ya. Bingung saya kemarin ada 2 kali. Betul. Nah, itulah kelebihannya pertemuan. Nonton video juga kadang-kadang, Pak, masih blank, Pak. Nah, kalau pertemuan kan bisa ditanya. Gitu. Jadi kita belajarin ini kan untuk ya meninggalnya diundang, Pak. Orang cak gitu ini, Pak, insya Allah ya, hati tidak ada kebencian lagi dengan orang. Tidak ada iri dengki lagi. Tidak ada keinginan mengambil hak orang, tidak ada lagi. Hilang, semuanya hilang. Karena kita lah pahamnya gitu. Bahkan hidup ini ditentukan oleh Allah. Itu kita paham betul. Nah itu. Jadi kita tidak lagi mencintai sorga, Pak. Kita tidak takut dengan neraka dan tidak perlu merindukan sorga. Yang kita harapkan hanya satu, Pak. Kasih sayangnya Allah dan Rasul. Kalau dia sudah kasih sayang kita, Pak, nak diletakkan di kita neraka, terserah dengan dia. Karena ada pengalaman, Pak. Dia sayang dengan Nabi Ibrahim. Dia kasih kepada Nabi Ibrahim, Pak, letak di api. Kata Nabi Ibrahim, sejuk. Lebih hebat lagi daripada AC di hotel kamu tuh, kata dia. Kenapa? Diletakkan oleh Allah dalam kondisi kasih sayang. Daripada Allah merengam benci dengan kita, letak dalam surga. Tidak lemak, Pak. Bapak tengok orang kaya besar, harta banyak, duit banyak, tapi hati dia kacau. Karena Allah tidak suka dengan dia. Penderitaan kekayaan itu. Mendingan Allah senang, kita dalam surga. Nah itu kan, Allah jengkel, kita dalam neraka. Tapi kalau bisa jangan dalam surga, Pak. Bersama Allah dan Rasul. Kan rumusnya itu. Kita datang dari Allah, kan kembali pada itu rumusnya. Gitu. Ayo yang lain. Tetap biarkan. Ada lagi tanya? Yuk, jadi ini. Oke. Iya. Tadi yang mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Pengalaman Pak Abu lah. Iya. Kalau pas Natal itu Bapak tetap mengucapkan ke kawan-kawan yang seberangan ini. Ya. Tetap Pak ya. Di HP saya ucapkan. Apa kabar saudaraku? Baik, selamat Natal ya. Makasih Pak Ustadz. Senang dia. Kita ini kan menyenangkan orang aja kan sudah dapat kebaikan dari Tuhan. Ya. Lah, kok Pak Abu ngomong selamat Natal?
Kan itu para ulama mengharamkan. Ya ulama yang mengharamkan. Kalau saya kan tidak mengharamkan itu. Kok bisa Pak? Nah, saya tanya, kenapa ulama mengharamkan? Kata ulama, itu sama dengan mengatakan selamat memperingati lahirnya anak Tuhan. Kata ulama ya. Kalau kata saya bukan. Selamat memperingati lahirnya anak Siti Maryam. Dan dalam Quran ada itu. Apa salah saya? Oh, tidak bisa Pak. Itu kan pikiran Bapak saja. Tidak. Kata Nabi, innallaha la yanzuru suwarikum wa amalikum. Walakinallahi yanzuru ma fi qulubikum. Allah tidak nengok bentuk gayamu dan perbuatanmu, suara katamu, tapi Allah tengok hatimu itu bagaimana. Punya perbandingan Pak Abu, punya perbandingan. Buka surah Al-Kahfi. Mana besar dosa bunuh orang, merusak kapal dengan mengucapkan selamat hari Natal, mana besar dosanya? Nah, mungkin besar bunuh orang Pak. Betul? Betul. Coba tengok Quran. Salah tidak dia? Tidak Pak. Justru Allah membenarkan. Nah, apa yang Allah nilai? Yang Allah nilai itu hatinya Nabi Khidir itu. Bukan hati Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dari awal menyalahkan terus. Sekelas Nabi Pak menyalahkan. Nah, kalau memang mengucapkan Natal ini adalah dosa yang paling besar, tentu di urutan dosa yang paling besar adalah mengucapkan selamat Natal kan itu. Tapi dosa yang paling besar adalah syirik, yang kedua membunuh. Ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tetapi karena hatinya beliau bukan membunuh dalam artian apa yang kita pikirkan, maka Allah benarkan. Karena ini wujud permohonan maknya itu. Nah, jadi memang maaf Pak, memang kapasitas untuk menyampaikan suatu persoalan itu bukan hanya dalil tulisan, tapi memang ada real sejarah. Ya kalau itu udah berani Pak bikin video. Baca dikatakan orang penista agama gitu. Tinggal mereka Dajjal bantu naga sakti. Ya Allah, bantu anaknya SPP, bantu ini, bantu orang kafir ngomong kan. Ya. Bantu dia makan, bantu dia bohong. Tidak salah, dimuliakan. Dimuliakan. Seketika mengucapkan dia disalahkan. Mengucapkan itu selamat bagimu kan, itu kan artinya kan. Ya. Seakan-akan orang Islam ini membenarkan, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Seakan orang Islam membenarkan kita bangun jam 12, tidak bekerja, makan menapi. Udah benar itu Pak Abu. Yang benar bagaimana? Kalau kamu tidak kaya, kamu harus bangun jam 4 tahajud atau jam 3 tahajud. Pagi-pagi itulah ke pasar. Baru benar kamu. Berarti antara doa dengan kenyataan harus sama Pak. Iya, baru benar kamu. Pas kita praktekkan, di perbuatan diiyakan, di perkataan ditidakkan. Pertanyaannya ada apa dengan Anda? Gitu Pak. Ya kan Pak? Lah iyalah. Terjawab pertanyaan Bapak tadi. Terjawab. Ya. Hati ini apa intinya hati. Yang Iya. bukan yang Allah lihat hati. Iya Pak. Karena memang terus terang aku Pak semenjak tahu yang katanya diharamkan nggak pernah, jadi mungkin ada 10-20 tahun ini nggak ada mengucapkan. Iya. Aku salah gitu kan. Aku salah, kita udah boleh haram kan? Bapak. Masuk assalamualaikum tuh Pak. Iya. Tidak ada. Bapak pernah enggak dengar orang agama beda dengan Islam? Motong ayam, motong bebek, motong Iya. sapi pakai bismillah. Dengar enggak Bapak? Tidak. Tidak ada kan? Pertanyaannya boleh enggak kita makan masakan mereka? Ayam, sapi, kambing, bebek yang dipotong. Boleh kan? Ah, Itu tanya ke boleh, Pak. Hah? Tidak boleh lah. Karena tidak mengucap bismillah tuh. Iya, Ah. karena haram. Kan begitu kan? Tapi Allah mengatakan, boleh kamu memakan sembelihan adik kita. Jadi ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan pertanyaannya, kenapa Pak Abu? Nah, tapi kita coba jangan sampai kita hilang pedoman. Coba tengok di Google, boleh memakan sembelihan ahli kita. Ya, biar kita nanti jelas. Ya. Nah, kalau tidak jelas nanti kasihan yang nonton video. Ya, karena selama ini kan misalnya ayam dipotong Harus orang- pakai bismillah. Orang yang Selain Islam. selain Islam yang motongnya. Kita tidak makan karena kalau kita makan haram katanya Pak. Mm-mm. Contoh KFC itu kan orang Australia semua. Nggak mungkin dibaca Nah, bismillah. karyawannya mau Islam mungkin ini. Karena kita nggak tahu. Yang susah tuh kalau KFC yang di Ngebalu. Luar negeri yang mana Bapak makan kan? Hah? Luar negeri? Tidak makan Bang. Itulah makanya sampai ibaratnya Masuk. waktu di Perancis kemarin. Jadi kata kakak aku saja hari ini kan, kita ini kan tidak dipotong tidak pakai baca bismillah.
terpaksa kita makan kentang, bukan kentang aja. Apa Pak? Al-Maidah Ah. ayat 5. Coba Pak. Al-Maidah ayat 5. Kelak saya sebutkan kenapa dibolehkan. Kan ya harus gitu. Iya. Al-Maidah itu surat apa, Bang? Ayat 5. Surat 5. Surat 5 ayat 5 ya. 6. Karena ini yang bersentuhan istilahnya sering kita Praktek temui, harian, Pak. Hari-hari kita temui kan, kawan-kawan banyak yang berseberangan. Iya. Kita ini kan termasuk bangsa yang berjuang untuk bangsa atas nama Tuhan. Jadi karyawannya beli, tahu karyawan di kerja. Al-Maidah berapa? Ayat 5. Ayat 5. Terjemahannya dulu Pak. Jadi kita, bacakan. ya silakan. Terjemahan ayat ya. Iya ya. Al-Maidah ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik. Makanan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu juga halal bagi mereka. Dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak untuk menjadikan mereka pasangan gelap, siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Oke. Dihalalkan Pak. Nah, kambing, sapi, onta, ayam, burung, makan ahli kita Pak. Ya kan? Nah, kita mengira Pak, motongannya itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Ya Pak ya? Nah, orang ahli kitab itu tidak pakai bismillah Pak. Tidak pakai ucapan. Tapi dia tahu yang dengan nama Allah dia tahu. Yang dengan nama Tuhan dia tahu. Makanya dalam surat Al-Baqarah, coba lihat surat Al-Baqarah 100 berapa itu. Nah, ada kalimat bunyi, allazina utul kitab ya'rifunahu allazina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang ahli kitab itu mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak kandungnya dia. Nah, itu. Jadi dia kenal dengan Muhammad itu Pak, dalam artian hakikat. Siapa itu yang dengan nama Allah? Muhammad. Siapa dengan nama Tuhan? Adalah dirinya. Artinya, seketika dia menyembelih itu dengan kesadaran, itu berarti dia menyembelih dengan nama Tuhan. Mukmin tadi. Apalagi kalau dia menyandarkan kepada yang dengan nama Allah itu Muhammad. Dia mengakui di hati, tidak di mulut pun, itu sudah oke bismillahnya Pak. Daripada kita dengan bismillahirrahmanirrahim nian, tapi kita kayak yang dengan nama Tuhan tidak tahu, kayak yang dengan nama Allah tidak tahu. Itulah alasannya kenapa Allah menghalalkan sembelihan itu. Jadi mereka itu tidak bismillah, tidak macam itu Pak. Dia melakukan itu dengan nama Tuhan. Artinya dengan ruh, kesadaran. Dia sandarkan pula yang dengan nama Allah itu Muhammad. Cuman dia tidak ngakuinya baik, tapi di hatinya iyo dia tuh Muhammad tuh. Wujud serta Allah lah itu. Nah itu Pak, maka timbul kehalalan itu Pak. Bahkan lebih dalam lagi Pak, dalam masalah pernikahan. Kalau kita kan umum tuh kan, nah, jangan menikah dengan Nasrani, dengan Yahudi. Kalau dia adalah perempuan, nah dinikahi kan, perempuan berarti. Di situ diizinkan. Tapi kalau lanang, agama beda Pak ya, perempuannya Muslim tidak boleh. Oh. Ada timbal balik. Jadi kalau kita lanang boleh Pak. Lantas menikahnya dengan cara apa Pak? Ya dengan cara kita, karena kita pemimpinnya. Yang menikahkan kita, yang menikahkan kita Pak. Dia itu yang dinikahi. Pak Charlie misalnya, maaf, Pak Charlie nikah dengan orang Nasrani atau Yahudi. Kan Pak Charlie, aku nikahi Anissa binti anu-anu, kan Bapak yang ngomong itu, bukan dia. Ling. Nah, tetapi tetap kita sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pasti dia rendah Pak. Kita istighfar dulu, kita ucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Diiyokan dalam hati atau tidak terserah dengan dia. Gitu. Nah, tetapi ini tidak lumrah, tidak biasa. Dan jangan lupa Nabi Muhammad juga punya istri orang Yahudi, namanya Sofia. Ada seorang Nasrani, saya lupa siapa namanya. Dan nikah dengan dengan
cara Islam ya, Pak? Iya, karena yang menikah itu kan Nah, gitu. tapi setelah nikah dengan cara Islam, dia balik lagi ke agama dia, melaksanakan ritual agamanya, itu urusan dia, Pak. Persoalan itu sebenarnya ada pemahaman, Pak. Tidak mungkin pula suami yang sudah muslim ini tidak mengajarkan kajian sebenarnya. Nah, kalau sudah bersama-sama kan ada kesempatan kita mengajarkan. Kita juga, Pak, walaupun nikah dengan orang Islam, banyak bini-bini kita tidak Islami, Pak. Bahkan tidak sembahyang, Pak. Itu kita tenang-tenang aja dengan yang model itu. Kan itu. Justru ini yang lebih parah nih. Jadi kita ini memang menguliti cerita kita ini. Tapi ini kan untuk bahan pertimbangan, bukan keputusan. Nanti kata orang, iya bahan pertimbangan. Gara-gara Pak Abu katanya. Iya. Ya, tapi kan ini ayatnya jelas. Jadi ibaratnya kemarin bahkan di Eropa itu oleh si tour and travel ya, Pak, itu disuruh bawa nasi dari sini, bawa beras sendiri, bawa ibarat rendang sendiri, sampai lapuan rendang itu pas 10 hari itu kan. Iya. Kita ngeliat lapu rendang ini dimakan juga rendang pakai kecap kan. Iya. Karena kan alasan ibarat tuh kalau di sini makanan haram, berarti Iya. makanan ibarat tuh takut daging sapinya tidak dipotong dengan baca bismillah, ayam tidak dipotong. Nah, yang kita khawatirkan semua mereka itu memasak barang yang mereka haramkan sendiri. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam sama-sama mengharamkan babi, Pak. Yang kita takutkan itu. Oh, aduh, orang Nasrani yang tidak mengharamkan babi, itu kan pandangan dia. Tapi Isa Al-Masih, Ibnu Maryam, dia mengharamkan babi. Musa mengharamkan babi. Muhammad juga mengharamkan babi. Gitu. Dan Kristen juga kan tidak satu kelompok, berkelompok-kelompok dia. Keyakinan pun beda-beda. Tapi kalau misalnya yang jelas-jelas daging ayam atau daging sapi itu halal walaupun potongan ahli kitab kalau Ya, menurut Allah dan Rasul. Ya, tentu kita ikut Allah dan Rasul kan, Pak. Nah, itu. Oke, demikian acara kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kepada Allah dan Rasul mohon kita ampun ya kalau ada kesalahan kita. Kepada semua ulama, para kiai, para mursyid juga saya minta maaf jika kita berbeda paham. Namun kami adalah orang-orang yang berjalan menuju kebaikan dan kebenaran. Jika itu salah ya kepada Allah kita minta ampun dan mohon petunjuk selanjutnya. Dan ini adalah bahan pertimbangan bukan keputusan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.